Di sebuah SMA terbaik di Korea, kita akan diperlihatkan seorang guru yang sedang menghukum dua muridnya. Namanya Yubin. Ia mendapati kedua muridnya tengah ngepap cewek-cewek secara sembarangan. Dan oleh karena itulah Yubin menghukum kedua muridnya ini, Sungmin dan Jiho. Setelah memastikan mereka tidak mengulangi lagi, Yubin menyuruh Jiho untuk kembali ke kelas lebih dulu. Sungmin yang saat itu statusnya adalah calon adik ipar Yubin pun merengek agar Yubin tidak mengadukannya kepada sang kakak. Apalagi sampai ayahnya tahu. Tapi sebagai guru yang teladan, Yubin pun memberikan nasihat bijak kepada Sungmin agar ia tidak mengulangi tindakan bejatnya itu lagi. Setelahnya, Yubin pun sedikit penasaran mengenai Jiho yang terlihat sangat pendiam. Ia pun mulai mencari data diri Jiho. Namun tiba-tiba teman Yubin menelpon. Namanya Sangbum. Lama tak bertemu, Sangbum pun mengajak Yubin untuk joget-joget dan menghabiskan waktu di tempat dugem. Namun karena Yubin ini udah mau nikah, sekuat tenaga Yubin menolaknya. Tapi Sangbum bilang, ada barang bagus loh. Yubin pun akhirnya tergoda untuk joget-joget malam itu. Tapi ia bilang kepada Sangbum, hanya joget, minum, terus pulang. Tapi tiba-tiba dering telepon Yubin berbunyi. Dan itu dari tunangannya, Sunny. Yubin pun langsung kelabakan karena takut sang tunangan tahu kalau dia masih aja nakal. Segera Yubin lari ke Indomaret terdekat. Terus pura-pura lagi ngecil di sana. Sayangnya Sunny tidak mengangkat teleponnya lagi. 지호예요. Setelah itu Yubin pun kembali ke diskotek. Di sana ia melihat Sangbum sudah membawa barang bagus yang ia maksud. Yubin pun segera masuk ke dalam ruangan VIP itu. Dan benar saja, Meikyo barang bagus tenan cok. Ya maksudnya gelasnya. Yubin pun terus minum bersama dua barang bagus tadi. Sampai dirinya tidak sadarkan diri. Setibanya di rumah, kita sebut saja barang bagus ini Mbak Sohee. Dirinya langsung menanggalkan semua pakaian Yubin. Dengan keadaan setengah sadar, adu penalti mereka pun direkam oleh Sohee sebagai kenang-kenangan mereka nanti. Pagi harinya, Yubin pun dibuat kaget dengan kedatangan tunangannya yang mendadak. Ia pun segera membereskan kekacauan adu penalti semalam. Dengan raut wajah yang deg-degan, Yubin pun mempersilahkan Sunny untuk masuk rumahnya. Tiba-tiba Sunny kebelet pup. Karena teringat coretan lipstik di kamar mandi yang gak bisa hilang, Yubin bilang, bos malam Sangbum menstret-menstret gak karuan di sana. Dan Sunny pun gak jadi pup saat itu juga. Siang harinya, Yubin mendatangi Sangbum dan bilang jika ponsel miliknya telah hilang semalam. Yubin cuma menjelaskan bahwa hal yang bisa ia ingat adalah ia kebanyakan minum dan pulang bareng dua cewek semalam. Setelah itu, ya tahu sendirilah ngapain. Mendengar cerita temannya itu, Sangbum pun segera mencari posisi terakhir HP Yubin melalui software miliknya. Katanya kalau pakai software ini kamu bisa mengontrol HPmu dari jarak jauh. Sangbum pun langsung saja mendelete semua data dari HP Yubin. Kepulangan Sunny ke Korea merupakan kesempatan Yubin untuk silaturahmi ke keluarganya. Tapi sayang, karena lupa beli martabak manis coklat keju, wajah sang ayah terlihat kecut. Ibu Sunny pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yubin karena telah menjadi wali kelas yang baik. Tapi dering telepon Yubin berbunyi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Yubin dimintai oleh nomor tak dikenal itu untuk segera mencari tempat yang sepi. Ia pun segera bergegas izin ke belakang pada ayah Sunny. Di sana si penelpon misterius itu meminta Yubin menyiapkan uang sebesar 39 miliar rupiah sebelum jam 6 sore di hari Rabu. Jika tidak menuruti, maka seluruh rahasia buruk Yubin akan ia sebarkan. Iya, rahasia buruk Yubin ketika Yubin dugem dan berakhir adu penalti dengan dua wanita kemarin. Dihantui rasa cemas, Yubin segera mendatangi Sangbum untuk curhat dan meminta bantuannya. Sangbum pun bertanya, apakah ada orang yang akhir-akhir ini mengikutinya? Tiba-tiba Yubin malah teringat kejadian 7 tahun yang lalu dengan seseorang yang bernama Gayong. Ia teringat saat itu
Yubin dan Sangbum sepakat iuran. Yubin 38,1 miliar dan Sangbum 9 juta. Uang itu mereka cairkan dari pinjol sebagai uang damai kepada Gayong, yang video pribadinya sempat Yubin dan Sangbum sebarkan. Sepertinya karena hal itulah Gayong kini ingin membalaskan dendamnya kepada Yubin. Mereka berdua pun segera mencari tahu di mana dan bagaimana kondisi Gayong sekarang. Tapi setelah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya, informasi mengenai Gayong belum cukup untuk menemukan di mana ia berada. Saat sesi fitting baju pengantin, pikiran Yubin tidak bisa fokus sama sekali. Tiba-tiba saat sedang berbincang dengan Sunny, telepon Yubin berbunyi lagi. Kali ini Sunny yang mengangkatnya. Terdengar suara misterius itu memerintahkan Yubin untuk bawa uang yang kemarin yang ia minta ke tempat sampah dekat panti asuhan. 수요일 6시까지 5만 원권으로 3,300만 원 준비하세요. Keesokan harinya, Yubin dan Sangbum segera menuju TKP. Sebungkus uang 39 miliar rupiah pun mereka masukkan ke dalam kotak itu. Menunggu dan menunggu. Tidak terlihat seorang pun datang untuk mengambil uang itu. Tiba-tiba Jio muncul dan mengagetkan mereka berdua. Ia bertanya, ada urusan apa Pak gurunya itu berada di lingkungan ini? Yubin pun menjelaskan bahwa ia di sini untuk bertemu dengan Sangbum yang pura-pura, yang baru saja balik dari Amerika. Mendengar itu, Jio pun segera pamit dan pergi dari tempat itu. Sampai sore pun tiba, tidak nampak seorang pun datang mengambil uang. Tapi tiba-tiba, seorang tukang sampah datang untuk mengambil sampah yang ada di sana. Yubin dan Sangbum segera meringkus pria itu. Saat plastiknya dibuka, ternyata uang di dalamnya sudah raib entah kemana. Sepertinya Yubin dan Sangbum pun kecolongan kali ini. Dan mereka pun pulang dengan keadaan tangannya kosong. Malam harinya, Yubin dan Sangbum merencanakan strategi lain. Penelpon misterius itu sekarang meminta Yubin untuk mengirimkan lagi uang, namun dalam bentuk Bitcoin. Yubin yang sudah semakin muak pun memintanya untuk ketemu dan COD-an saja dan bertanya, apakah dia adalah Jun Gayong. Seketika, telepon itu mati. Keesokan harinya di sekolah, pikiran Yubin semakin tidak karuan. Dia mulai teringat insiden dengan Gayong 7 tahun lalu. Saat itu Yubin meminta maaf karena telah menyebarkan video pribadi mantan pacarnya itu. Yubin bersikeras bahwa ia tidak punya niatan apapun dan hal itu terjadi begitu saja. Yubin lalu memberikan Gayong sekepok uang 39 miliar sebagai jalan damai mereka. Tapi apa yang bisa dilakukan uang saat situasi seperti ini? Apakah video itu akan hilang dari internet? Apakah wajah Gayong akan dilupakan sebagai wanita yang rusak? Apakah uang segini banyaknya bisa merubah takdir Gayong yang kini telah Yubin rusak? Gayong pun bersumpah bahwa suatu hari ia akan membalaskan semua perbuatan Yubin dan Sangbum kepada dirinya. Lamunannya itu seketika terhenti di saat Sangbum menelpon bahwa ia telah menemukan di mana Gayong berada. Dengan cepat Yubin segera menuju lokasi yang dibagikan Sangbum, yaitu sebuah pemakaman umum. Iya, tidak salah. Gayong kini bekerja sebagai tukang gali kubur di sana. Yubin segera datang menemuinya dan bertanya, apakah semua teror ini berasal dari Gayong? Memang Gayong sangat benci dan dendam kepada Yubin. Karena ulah Yubin hidup Gayong kini telah hancur. Namun Gayong bukanlah manusia murahan yang akan membalaskan dendamnya seperti itu. Gayong telah lama berdamai dan mencoba untuk memulai hidup yang baru. Semua perkataan Gayong disangkal oleh Yubin. Ia bersikeras bahwa Gayonglah pelaku semua terornya selama ini. Karena malas untuk berdebat lagi, Gayong pun pergi dan bilang, jika Gayong balas dendam sekalipun, video dirinya akan terus ada di website itu. Pembalasannya hanya akan sia-sia. Tiba-tiba suami Gayong datang dan langsung bertanya, apakah ini pria brengsek yang menghancurkan hidupmu? Kesal karena tidak menemukan titik terang,
Yubin pun akhirnya melaporkan masalah ini ke polisi. Ia juga meminta polisi untuk mencari di mana Sohee berada. Di sisi lain, Sunny yang curiga Yubin selingkuh pun pergi ke kantor Telkom terdekat untuk melacak sebuah nomor misterius yang menghubungi Yubin tempo hari. Karena masalah privasi, pihak Telkom tidak bisa menunjukkan pemilik nomor tersebut. Sunny pun overthinking dan curhat kepada temannya. Tapi temannya bilang, kalau mau nikah, pasti cobaannya ada aja. Cukup percaya pasanganmu dan berjuanglah sampai cincin di jarimu kamu kenakan. 도유빈 선생님하고 무슨 일 있었는지. 아니요. 잘 자, 아들. Keesokan paginya, semua guru diperintahkan Pak Kepsek untuk menulis seluruh murid yang nilainya di atas rata-rata. Itu untuk didaftarkan ke jalur prestasi masuk kampus top di Korea. Yubin tidak terlihat menghadiri rapat tersebut. Bu Wita pun bergegas keluar untuk mencarinya. Karena melihat kejanggalan perilaku Jiho akhir-akhir ini, selaku wali kelasnya, Yubin pun ditanyai dengan detail oleh Bu Wita. Ia pun menjelaskan bahwa tempo hari dirinya memang telah menghukum Jiho dan Sungmin karena kedapatan ngepap cewek-cewek secara random. Yubin juga menjelaskan bahwa tindakannya itu demi kebaikan diri Jiho dan Sangmin. Namun Bu Wita menyayangkan tindakan Yubin yang main hakim sendiri. Seharusnya hal seperti itu disampaikan kepada komite sekolah, bukan langsung diadili begitu saja. Di sisi lain, Jiho yang OTW berangkat sekolah itu mampir sebentar di Indomaret terdekat dengan membawa sebuah kotak misterius dan berniat mengirimkannya ke sebuah tempat. Saat pelajaran, Jiho juga minta izin pada gurunya untuk WC karena udah gak tahan. Tapi yang dilakukannya malah (2018년 12월 18일은 왜 없니? seisi sekolah pun dibuat terkejut dengan tindakan Jiho. Segera Yubin membawanya ke rumah sakit. Di sana Pak Kepsek pun menanya Yubin, apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiho? Murid jenius yang selalu ranking 1 itu di semester ini hanya finish di peringkat 50. Selaku wali kelas harusnya Yubin tahu akan hal itu, ucap Pak Kepsek. Yubin yang kebingungan hanya bisa diam dan pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa hari berselang, pihak kepolisian pun mendatangi kediaman Yubin untuk membantunya melacak sumber telepon itu berasal. Kali ini si penelpon misterius bilang pada Yubin, bagaimana rasanya berada di situasi yang buruk itu. Ia pun menambahkan bahwa hidup Yubin sekarang telah game over. Telepon pun tertutup secara tiba-tiba. Namun para polisi telah mendapatkan asal telepon tersebut. Kepala detektif yang bernama Jiho ini pun sedikit curiga dengan gelagat Yubin. Ia pun bertanya, apa yang dimaksud dengan situasi buruk? Apakah masih ada hal yang Yubin rahasiakan dari pihak polisi? Dan Yubin hanya diam dan menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang penelpon itu maksud. Esok harinya, Sunny dan ayahnya tiba-tiba mendapatkan sebuah kiriman misterius. Setelah dibuka, ternyata hal tersebut adalah video rekaman Yubin yang tengah adu penalti dengan 2 gadis malam itu. Jelas saja 2 orang bodyguard tiba-tiba mendatangi Yubin yang sedang berada di sekolah. Mereka pun segera membawa Yubin menuju sebuah jembatan, di mana ayah Sunny juga telah datang. Beliau langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Yubin. Ia menyesali telah memberi restu kepada anaknya untuk bertunangan dengan pria bejat seperti dirinya. Tanpa ampun, ayah Sunny memerintahkan para bodyguardnya untuk membuang Yubin ke sungai di bawahnya. Dengan penuh ampun dan penyesalan, Yubin meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Tapi itu semua sia-sia. Ayah Sunny tidak akan pernah memaafkan Yubin sampai kapanpun. Ayah Sunny juga bertanya,
Selain video adu penalti Yubin dengan dua gadis murahan itu, apakah Yubin pernah merekam adu penaltinya dengan sang anak? Tiba-tiba saat sang ayah akan menghabisi Yubin, Sunny menelponnya dan bilang bahwa lusa ia akan kembali ke Amerika dan meminta sang ayah melepaskan Yubin karena kini mereka tidak ada hubungan apapun. Yubin terlihat begitu stres dan depresi. Impiannya memiliki hidup yang indah pun telah sirna. Ia kini menyesali semua perbuatan yang pernah ia lakukan dahulu. Awalnya ia berprasangka bahwa itu adalah Gayong, namun ternyata bukan. Bahkan dia sempat mengira bahwa peneror itu adalah Jiho, karena sudah ia marahi dan dia hukum kala itu. Tapi juga bukan. Satu hal yang masih ia harap. Ia berharap semoga video adu penalti dengan Sunny tidak disebarkan oleh peneror itu. Jika sampai tersebar, Yubin akan menariknya bersama untuk ke neraka. Dan pembicaraan mereka sepertinya juga didengarkan oleh seorang hacker ini. Pria misterius yang entah siapa dia sebenarnya. Setiap harinya hidup Yubin pun tidak pernah tenang. Hidupnya pun tidak lagi damai. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari sekolah itu. Di sisi lain, Ji-hyo mendapat sebuah informasi terbaru dari anak buahnya. Bahwa ternyata Yubin pernah tersangkut kasus penyebaran video pribadi. Oleh karena itu, Ji-hyo pun juga mulai mencurigai diri Yubin. Bu Wita yang terkejut dengan pengunduran diri Yubin pun mengajaknya makan di sebuah angkringan. Di sana ia menyesalkan apa yang telah terjadi kepada Ji-hyo. Tapi ini semua bukanlah salah Yubin. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba si hacker peneror ini menelponnya kembali. Lagi dan lagi, si hacker ini mencaci dan menghina Yubin. Apakah hidup Yubin sekarang sudah seperti neraka? Ucap hacker itu. Sesaat setelah menutup telepon dari hacker sialan itu, Yubin melihat sebuah brosur dengan foto wanita yang tampak tidak asing baginya. Segera Yubin berlari keluar mencari orang yang menyebarkan brosur tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa ia hanya bertugas menyebarkan dan kurang tahu menahu mengenai wanita di dalam foto itu. Tapi yang jelas mereka hanya comot foto itu dari sesi live streaming sebuah akun YouTube bernama Buing Buing. Malam harinya, Yubin langsung mencari tahu tentang live streaming tersebut. Dan benar saja, itu adalah dua orang wanita yang adu penalti dengannya. Yubin pun langsung memberikan sebuah gift yang langsung membuat mereka berdua teriak kegirangan. Mereka bersedia melakukan apapun karena gift yang Yubin beri itu adalah gift paus yang senilai 20 juta rupiah. Yubin lalu menghentikan pesan kepada mereka untuk bertemu di suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, mobil dari Sohee dan temannya langsung ditabrak oleh Yubin dari belakang. Tanpa basa-basi, Yubin langsung menanyakan di mana HP miliknya yang mereka curi waktu itu. Sohee menjawab bahwa mereka tidak tahu karena mereka hanya disuruh oleh seseorang. Dan orang itu adalah Sungbum. Mendengar pengakuan dari dua wanita tadi, hati Yubin pun dipenuhi amarah. Ia segera menemui Sungbum dan langsung membabi buta di hadapannya. Di saat Yubin akan menguburnya hidup-hidup, Sungbum mengakui bahwa orang yang telah mencuri uang dari tong sampah kala itu adalah dirinya. Oleh karena itu, si hacker memintanya mengirim uang 2 kali. Ia mengaku itu salah. Ditambah lagi, Sungbum juga meminta maaf karena telah menyuruh 2 LC itu untuk menggoda Yubin. Namun Sungbum berkata jujur bahwa ia benar-benar bukan orang yang selama ini meneror Yubin. Dan dengan berat hati, Yubin pun melepaskan Sungbum malam itu.
Setelah serangkaian kejadian yang membuatnya bingung, Yubin sekarang hanya termenung di depan badan Jiho yang masih koma. Ia bertanya, apa yang membuat Jiho lompat dari jendela waktu itu? Apakah karena hukumannya? Sepertinya tidak. Pasti ada hal yang lebih menekan hidupnya selain itu. Dan tidak lama berselang, ibu Jiho pun masuk. Yubin bertanya, apakah sikap dan perilaku Jiho berubah akhir-akhir ini? Dengan hati yang masih berat, sang ibu bercerita. Akhir-akhir ini, anaknya sering sekali mengurung diri di kamar. Selain itu, setiap harinya, Jiho selalu terlihat terburu-buru untuk jawab pesan dari seseorang. Begitu ibunya bertanya kepada Jiho, ia hanya bilang bahwa tidak ada apapun yang terjadi. Yubin lalu lanjut bertanya, apakah ia boleh mengakses ponsel milik Jiho? Ibunya bilang dengan jujur bahwa sejak insiden itu, HP milik anaknya tidak ditemukan. 무슨 부탁이요? Di tengah keputusasaannya, cahaya terang mulai muncul di hidup Yubin. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang baik. Bahkan ia merupakan pendosa yang sangat hebat. Tapi itu dulu. Sekarang ia memantapkan dirinya untuk benar-benar berubah. Ia ingin lepas dari masa lalunya sebagai orang yang brengsek. Makanya ia memantapkan diri untuk mengakhiri ini semua. Ia dan sang bung pun melancarkan aksi mereka. Mereka berdua sadar bahwa HP milik Yubin masih disadap oleh hacker itu. Dan oleh karenanya, Yubin sengaja mengaktifkan HP-nya lagi untuk mengelabui si hacker. Ia dan sang bung menemui Bu Wita dan memintanya membacakan alamat di mana HP Jiho berada. HP yang berisi rahasia tentang siapa pelaku teror ini sebenarnya. Dan benar, malam itu si pria misterius ini datang ke tempat yang dibacakan oleh Wita di telepon. Segera ia mencari di mana letak HP milik Jiho tersebut. Yubin pun mulai muncul dari rak buku dan bilang bahwa ia telah masuk ke dalam jebakannya. Yubin bilang, beberapa waktu terakhir Jiho berubah menjadi anak yang lebih pendiam. Bahkan semua nilainya juga hancur. Dari banyak orang di sekolah, tidak mungkin Jiho memiliki teman lain selain Sungmin. Pria yang selama ini meneror Yubin ternyata adalah Sungmin, adik dari Sani. Ia mengungkapkan pada Yubin, apakah Yubin sudah puas merasakan neraka yang ia buat itu? Itu setimpal. Itu sangat setimpal dengan kebrengsekan Yubin kepada kakaknya. Sungmin juga tahu bahwa di dalam HP Yubin juga terdapat video pribadi mereka. Selain itu mengenai Jiho, Jiho memanglah bocah ingusan yang pendiam, tidak punya teman dan sangat bodoh. Saking bodohnya, demi memiliki teman, ia mau Sungmin perintah untuk live streaming tanpa busana dan berakting seperti perempuan di depan kamera. Hal itulah yang selalu Sungmin gunakan untuk mengancam Jiho selama ini. Jiho hanyalah bidak catur untuk Sungmin, untuk membantunya di pelajaran, untuk menjadi pesuruhnya, untuk menuruti semua kemauannya, termasuk foto cewek-cewek yang membuat mereka berdua dihukum Yubin. Karena terlanjur basah, Sungmin pun berniat menyiarkan momennya kali ini ke dalam live streaming di web. Ia pun meminta semua penonton untuk taruhan. Siapakah yang akan hidup setelah pertarungan terakhir ini? Yubin yang belum siap itu pun terkejut dengan serangan Sungmin. Di sisi lain, Bu Wita tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan paket dari email atas nama Jiho. Segera ia mendatangi Indomaret dan mengambil paketnya. Setelah dibuka, ternyata paket misterius itu berisi ponsel asli milik Jiho yang berisi seluruh bukti penindasan yang dilakukan Sungmin. Kembali lagi ke pertarungan Sungmin dan Yubin.
Di sana Yungmin berhasil mengalahkan Yubin dan mengambil ponsel yang ia kira milik Jio. Namun tiba-tiba sang bom menelpon HP tersebut dan berteriak bahwa berdebah ini telah mereka kepung beserta polisi di bawah sana. Oleh karena itu, Sumin pun murka kepada Yubin. Namun dengan sisa kekuatannya, Yubin berhasil membalikkan keadaan. Hampir saja membunuh Sumin, Yubin teringat niat awalnya. Dia itu berubah jadi lebih baik. Merubah dirinya demi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kini, Sumin telah diringkus oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, Jio juga sudah mulai siuman dari komanya selama beberapa bulan. Senyum manis pun terpancar dari wajahnya. Yubin pun berterima kasih kepada Bu Wita karena telah membantunya meringkus dan menghentikan tindakan Sumin. Tanpa adanya Bu Wita, mungkin semua ini tidak akan berjalan lancar. Beberapa bulan berlalu, Yubin menyempatkan diri menjenguk mantan anak didik serta mantan calon adik iparnya itu. Terlihat wajah kebahagiaan dari Sumin ketika dijenguk oleh Yubin. Seperti tidak ada rasa bersalah sedikit. Tanpa beban, tanpa pikiran. Sumin juga memberitahu pada Yubin bahwa ayahnya akan mengirimkan sejumlah uang pada Yubin asal ia mau menutup mulut dan menyelesaikan semua masalah ini. Namun, Yubin menolaknya. Ia beralasan, apakah semua uang itu bisa membuat keadaan menjadi lebih baik? Apakah aib dari Jio dan juga dirinya akan hilang begitu saja dari internet? Dengan cengengesan, Sumin berkata, apakah tidak bisa masalah ini selesai dengan jalan damai? Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa film ini sangat relate dengan kehidupan kita. Sangat relate. Mempunyai sebuah pesan yang penting. Penting banget. Penting buat kalian yang kalau pacaran terus direkam-rekam, ayo hati-hati. Yang rugi kamu loh mbak. Pacarmu enggak. Kalau bisa malah gak usah aneh-aneh. Acungkan jarimu dan bilang pada dia, isi dulu jari manisku, baru kau isi dalam perutku.